Hari itu, aku berdiri di depan cermin besar dengan gaun putih menjuntai yang seolah menjanjikan kebahagiaan. Segalanya tampak sempurna, dekorasi elegan, musik romantis, dan senyuman dari para tamu undangan. Tapi hatiku, entah mengapa terasa tidak tenang. Ada sesuatu yang bergetar di dada, seperti tanda bahwa kebahagiaan ini hanya ilusi. Alia, kamu cantik sekali. Kakakku, Dinda, tiba-tiba muncul di belakangku. Ia memelukku dari belakang, tersenyum di cermin. Aku senang akhirnya kamu menikah juga. Aku menoleh dan memeluknya. Dinda, kakakku satu-satunya, selalu menjadi panutanku. Ia cantik, sukses, dan telah menikah dengan seorang pria kaya bernama Fikri. Rumah tangganya terlihat harmonis. Aku selalu iri, tapi juga bangga padanya. Doakan aku ya, Kak, bisikku. Selalu, katanya lembut. Pernikahanku dengan Raka terjadi begitu cepat. Kami hanya dikenalkan beberapa bulan lalu lewat seorang kerabat, dan karena orang tuaku suka padanya, dan Raka tampak sopan serta mapan, maka aku menurut. Raka juga terlihat perhatian, meski kadang sorot matanya dingin dan sulit ditebak. Saat ijab kabul selesai dan tanganku resmi berpindah ke tangan Raka, aku menatap matanya dan berharap bisa membangun cinta bersama. Tapi Raka hanya tersenyum tipis, tak ada kehangatan. Mungkin ia gugup? Aku mencoba positif. Pesta berjalan megah. Semua tamu tampak menikmati hidangan dan suasana. Tapi saat aku mencari Raka, dia tak terlihat. Anehnya, Dinda juga tak ada di meja keluarga. Mungkin ke kamar mandi, gumamku. Tapi entah kenapa, hatiku mencelos. Malam makin larut. Setelah berganti baju dan pamit pada keluarga, aku masuk ke kamar pengantin yang sudah didekorasi indah. Tapi kosong. Raka belum datang juga. Kupikir mungkin dia di luar menelepon, jadi kutunggu. Tapi setengah jam berlalu. Lalu 1 jam. Perasaanku makin tak enak. Aku keluar kamar dan menyusuri lorong rumah besar ini. Kemudian langkahku terhenti di depan kamar tamu. Lampunya menyala. Dan, kudengar suara. Suara laki-laki dan perempuan. Suara yang sangat kukenal. Degupan jantungku melesat. Aku mendekat, meraih gagang pintu yang hanya tertutup namun tak dikunci. Klek. Mataku membelalak. Raka. Kakakku. Dinda. Di kamar. Bersama. Dinda dalam balutan daster satin duduk di tepi ranjang, sementara Raka berdiri di depannya, dengan kemeja setengah terbuka. Jarak mereka terlalu dekat. Terlalu intim. Ah, Alia? Seru Dinda kaget. Raka melirik ke arahku. Sorot matanya bukan rasa bersalah, melainkan terganggu. Aku berdiri di ambang pintu, seluruh tubuhku gemetar. Apa yang kalian lakukan? Suaraku pecah, nyaris tak terdengar. Dinda cepat berdiri dan menghampiriku. Ayah, ini bukan seperti yang kamu pikir? Bukan seperti yang kupikir? Aku tertawa getir. Jadi maksudmu, kalian hanya ngobrol larut malam di kamar tamu? Di malam pertamaku? Saat suamiku seharusnya bersamaku? Raka mendekat, wajahnya dingin. Alia, kamu terlalu sensitif. Aku hanya ingin bicara dengan Dinda, soal kamu. Mataku menatapnya tajam. Kamu bicara dengan kakakku, di kamar, malam-malam, tanpa sepengetahuanku, setelah menikah denganku beberapa jam lalu. Dinda menunduk, tapi Raka tetap tak berubah. Kalau kamu mau jadi istri yang baik, seharusnya kamu percaya. Hatiku hancur. Tapi lebih dari itu, aku merasa bodoh. Dipermainkan. Dikhianati oleh orang yang seharusnya paling aku percaya. Aku berbalik dan meninggalkan mereka, tanpa berkata apapun lagi. Air mataku mengalir deras. Di malam yang seharusnya menjadi awal bahagia, justru menjadi luka pertama yang mengoyak segalanya. Aku tak bisa tidur malam itu. Kupeluk lututku di pojok ranjang, mengenakan gaun tidur yang seharusnya kupakai untuk malam pengantin. Tapi rasanya aku malah seperti mayat hidup. Keesokan harinya, Raka bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Ia sarapan bersama keluargaku, bahkan menanyakan rencana bulan madu. Dinda duduk di sampingnya dengan riasan sempurna dan wajah tanpa dosa. Aku hanya bisa menatap mereka, mencoba mencari alasan. Mungkin aku salah lihat. Mungkin aku terlalu cemburu. Tapi hatiku berteriak,
Ada sesuatu yang salah di sini. Sangat salah. Saat itu aku belum tahu bahwa semua ini bukan hanya kesalahan kecil di malam pertama, tapi awal dari pengkhianatan yang sudah dirancang jauh sebelum aku mengenal Raka. Beberapa hari berlalu. Raka tak pernah menyentuhku. Ia tidur di ranjang tapi membelakangiku setiap malam. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja, dan setiap kali Dinda datang ke rumah orang tua, Raka entah kenapa selalu ada di dekatnya. Aku mencoba membicarakan ini dengan ibu. Bu, aku tidak yakin Raka benar-benar mencintaiku, kataku lirih. Ibu hanya menatapku datar. Kamu istri. Jangan banyak curiga. Semua laki-laki butuh waktu menyesuaikan diri. Tapi, aku melihat mereka berdua. Cukup, Alia, nada suara ibu meninggi. Dinda sudah menikah. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Nanti kamu bikin malu keluarga. Aku tercekat. Bahkan ibu tak mau mendengarkanku. Sejak itu aku tahu, kalau aku ingin menemukan kebenaran, aku harus mencarinya sendiri. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Setiap kali Dinda datang ke rumah orang tua, Raka tiba-tiba muncul. Kadang mereka saling bertukar pandang, seperti punya bahasa rahasia. Aku mulai curiga dan memutuskan mengikuti mereka diam-diam. Satu sore, aku melihat mereka bertemu di parkiran belakang restoran. Raka menggenggam tangan Dinda. Dinda menatapnya lembut. Aku cepat-cepat memotret dari kejauhan, tangan gemetar. Malam harinya, saat Raka mandi, aku membuka ponselnya. Kata sandinya mudah, tanggal ulang tahun Dinda. Dengan tangan berkeringat, aku membuka galeri rahasianya. Dan di sanalah semuanya terbuka. Foto mereka berdua. Pelukan. Ciuman. Bahkan video saat mereka berada di sebuah kamar hotel berbulan-bulan lalu. Semuanya jauh sebelum pernikahanku dengan Raka. Dunia runtuh. Mataku panas, tubuhku seperti melayang. Raka tidak menikahiku karena cinta, tapi karena aku adalah adik Dinda. Ia ingin dekat, ingin masuk ke dalam keluarga, agar bisa tetap berhubungan dengan Dinda secara halal. Dan Dinda, kakakku sendiri, yang selama ini kubanggakan, telah menghancurkan semua dari belakang. Malam itu aku menangis di pelukan diriku sendiri. Tapi aku bersumpah, aku tak akan diam. Jika mereka berpikir aku lemah dan tak bisa berbuat apa-apa, mereka salah. Malam pertama telah dihancurkan. Tapi aku akan bangkit. Dan aku akan membongkar semua kebusukan mereka, sampai tak ada lagi yang bisa mereka tutupi. Sejak malam itu, aku hidup dalam dua dunia. Dunia di mana aku harus tersenyum dan berpura-pura bahagia sebagai pengantin baru, dan dunia nyata di mana hatiku koyak, dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupku, suamiku dan kakakku sendiri. Aku masih tinggal di rumah orang tua sementara menunggu rumah yang Raka bangun untuk kami rampung. Setiap pagi aku menyajikan sarapan untuk suami yang hampir tak pernah menyentuhku, hanya sibuk bermain ponsel atau bergegas keluar rumah. Setiap kali aku berpapasan dengan Dinda, dia tetap tersenyum manis seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kini aku bisa melihatnya dengan mata berbeda. Senyumnya penuh kepalsuan. Pandangannya licik. Dinda bukan kakak yang dulu kujadikan panutan. Dia adalah wanita pengkhianat yang menusukku dari belakang. Alia, kamu jangan terlalu banyak diam. Suamimu tampan dan punya masa depan cerah. Jagalah dia baik-baik, kata ibu suatu sore. Aku menatap ibu dan ingin sekali berkata, ibu tahu tidak, menantu ibu itu selingkuh dengan anak kandung ibu yang satu lagi. Tapi yang keluar dari mulutku hanya senyuman pahit. Kami masih menyesuaikan diri, Bu, kataku singkat. Ya, wajar. Tapi kamu juga harus tahu diri. Jangan terlalu cemburuan. Laki-laki itu butuh ketenangan di rumah, bukan istri yang curigaan. Aku mendengarkan sambil menggenggam ponsel di pangkuanku. Di dalam ponsel ini, aku menyimpan semua bukti. Foto-foto mereka, video singkat, bahkan rekaman suara saat Raka dan Dinda berbicara lewat telepon. Semua akan menjadi senjata. Tapi aku belum bisa membongkarnya. Aku butuh waktu. Aku butuh rencana. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos semudah itu. Malam itu, aku duduk di kamar sambil membuka akun media sosial kakakku.
Dinda sering membagikan foto-foto keluarga kecilnya bersama Fikri, suaminya yang kini jarang terlihat. Katanya, Fikri sedang banyak urusan bisnis di luar kota. Aku merasa iba. Fikri pria baik. Ia tak pantas dikhianati seperti ini. Maka aku mulai mencari cara untuk menghubungi Fikri secara pribadi. Aku mengirim pesan melalui email dengan nama samaran. Tak langsung terbaca. Beberapa hari kemudian, aku mendapat balasan. Siapa kamu? Apa maksudmu dengan istrimu berselingkuh dengan adik iparnya sendiri? Buktikan. Jantungku berdetak keras. Aku ketik pesan pelan-pelan. Saya akan kirimkan bukti, tapi tolong jangan bilang dari siapa kamu dapat informasi ini. Saya hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Kukirim semua foto dan video yang aku punya. Butuh waktu 2 jam sebelum dia membalas. Terima kasih. Saya akan selidiki sendiri. Saat itu aku tahu, setidaknya ada satu orang yang mungkin akan membantuku menjatuhkan mereka. Beberapa hari kemudian, Raka semakin dingin padaku. Ia bahkan tidak tidur lagi di ranjang yang sama. Ia menyalahkan pekerjaannya, katanya terlalu lelah. Tapi aku tahu, ia semakin sering keluar malam. Pergi kemana? Tanyaku ketika ia menyambar kunci mobil malam itu. Ada urusan kantor? Jam 9 malam? Jangan mulai drama, Alia. Aku berdiri menahan tangis. Kamu pergi ke Dinda, kan? Langkahnya terhenti. Tapi ia tidak menoleh. Aku lihat kamu dan dia di parkiran restoran minggu lalu. Aku tahu kamu buka kamar hotel bersama dia sejak sebelum menikahiku. Aku tahu segalanya, Raka. Raka menoleh, kali ini wajahnya dingin. Kamu mau apa? Cerita ke orang tuamu? Cerita ke suami kakakmu? Silakan. Tapi ingat, kamu yang akan malu. Kamu hanya istri yang baru menikah dan sudah gila karena cemburu. Aku menahan air mata, tapi tubuhku menggigil. Kamu menikahiku hanya agar bisa dekat dengan dia, kan? Raka mendekat dan membisik, kamu bukan siapa-siapa, Alia. Hanya bayangan dari Dinda. Aku tak pernah cinta kamu. Setelah itu dia pergi. Dan malam itu, aku menangis bukan karena kehilangan suami, tapi karena hatiku baru saja dipatahkan oleh kebenaran yang sudah lama kurasakan tapi baru kini benar-benar ku kenali. Keesokan paginya, aku dipanggil ayah. Ia mendapat kabar bahwa Raka semalam ditangkap polisi karena kedapatan mabuk dan berkelahi di luar kafe. Aku langsung ke kantor polisi bersama ayah. Dan di sana, aku melihat Fikri juga datang. Matanya menatap tajam ke arahku, lalu ke arah Raka. Setelah Raka dibebaskan dan kami keluar, Fikri menyusulku. Boleh bicara sebentar? Kami berdiri di pinggir parkiran. Kau yang mengirimkan bukti-bukti itu, bukan? Aku tak menjawab. Fikri menghela napas. Aku sudah curiga sejak lama. Tapi Dinda pandai menyembunyikan. Aku tak tahu harus berterima kasih atau marah. Dia kakakku, suaraku parau. Tapi dia hancurkan rumah tanggaku, dan juga milikmu. Fikri menatap jauh. Kau ingin membongkar semuanya? Aku mengangguk. Aku ingin semua tahu siapa mereka sebenarnya. Fikri mengangguk tegas. Kalau begitu kita kerja sama. Aku akan bawa bukti ini ke keluargamu. Biar kita lihat bagaimana mereka menghadapi aib yang mereka buat sendiri. Hari Sabtu, kami berkumpul di rumah orang tua. Raka duduk di ruang tamu dengan wajah datar. Dinda datang setengah jam kemudian, berdandan seperti biasa, duduk di samping suaminya, Fikri. Lalu aku berdiri. Pak, semua, aku punya sesuatu yang ingin kubagikan. Aku mengeluarkan proyektor kecil dan menyalakan layar di ruang tengah. Semua mata menatap bingung. Lalu satu persatu foto muncul. Foto Raka dan Dinda berdua. Di hotel. Di parkiran. Di tempat umum. Semua dengan tanggal dan waktu. Apa ini? Seru ibu kaget. Ayah terdiam. Wajahnya merah padam. Dinda berdiri dan mencoba mencabut proyektor, tapi Fikri menahan tangannya. Duduk, Dinda. Kita semua ingin dengar penjelasanmu, katanya dengan suara dingin. Ini fitnah. Alia ingin menjatuhkan aku. Dia cemburu karena suaminya tak cinta padanya. Dinda berteriak. Lalu ini apa?
Fikri mengangkat ponselnya, memutar suara rekaman saat Dinda dan Raka berbicara soal rencana menyingkirkan Alia setelah rumah selesai dibangun. Ibu terduduk lemas. Ayah memukul meja. Kalian berdua, saudara kandung dan ipar. Kalian mencoreng kehormatan keluarga ini. Raka berdiri. Sudah cukup. Kalau kalian ingin buang kami, silakan. Aku tak pernah mencintai Alia. Dan Dinda pun tak pernah cinta Fikri. Kami saling mencintai. Tamparan keras mendarat di wajah Raka. Ayah berdiri gemetar, sementara ibu menangis histeris. Fikri menggenggam tangan Dinda. Kita cerai, katanya dingin. Mulai hari ini, kamu keluar dari hidupku. Dan semoga kamu dan selingkuhanmu hidup dengan karma kalian sendiri. Aku menunduk, menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya, aku tak lagi sendiri dalam menyuarakan kebenaran. Hari itu, Raka dan Dinda diusir dari rumah. Ayah mengancam akan melaporkan mereka atas perzinahan jika mereka tak segera meninggalkan lingkungan kami. Raka mencoba membela diri, tapi tak ada yang mau mendengarnya lagi. Aku kembali ke kamar malam itu, duduk di tepi ranjang. Malam pertama yang dulu menjadi awal duka, kini menjadi pijakan bagi keberanianku untuk bangkit. Aku bukan wanita lemah yang akan diam saat dikhianati. Aku adalah perempuan yang bisa memilih, melawan, dan membuktikan bahwa tidak semua luka harus disembunyikan. Sebab, kadang luka itulah yang membuka jalan menuju kekuatan yang tak pernah kita sadari kita miliki. Hari-hari setelah pengusiran Raka dan Dinda dari rumah menjadi hari-hari yang sepi namun penuh renungan. Aku tidak lagi bangun dengan rasa cemas atau pura-pura tersenyum di meja makan. Aku bisa bernapas lega, walau hatiku masih sakit dan tubuhku masih sering menggigil tiap kali teringat pengkhianatan yang kuterima. Di malam yang hening, aku sering duduk di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Wajahku pucat, mata sembab. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di sana, sebuah tekad kecil yang selama ini tertindas oleh rasa takut dan keraguan. Aku harus bangkit. Kalau kamu mau, tinggal saja di rumah ini selamanya, nak, kata ayah suatu malam sambil duduk di beranda. Aku memandangi cahaya lampu jalanan yang samar. Terima kasih, Yah. Tapi aku nggak bisa terus bergantung pada rumah ini. Ayah menoleh. Maksudmu? Aku mau hidup sendiri, Yah. Aku ingin punya penghasilan sendiri, tempat tinggal sendiri. Aku butuh ruang untuk sembuh. Ayah terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau itu yang terbaik untukmu, kami akan mendukung. Ibu sempat menentang rencanaku, merasa aku masih rapuh. Tapi aku tahu, jika aku terus bersembunyi dalam kenyamanan rumah ini, aku takkan pernah bisa pulih sepenuhnya. Aku menyewa kamar kecil di lantai 2 rumah seorang janda tua bernama Bu Ratmi. Beliau tinggal sendirian dan sangat baik. Kamar ini sudah lama kosong. Kamu bisa pakai sesukamu, nak. Kalau malam butuh teman bicara, aku ada di bawah, katanya saat aku datang membawa koper dan beberapa kardus. Kamar itu hanya berisi satu kasur tipis, lemari tua, dan jendela yang menghadap ke jalan kecil. Tapi aku merasa tenang di sana. Sunyi. Tak ada jejak Raka. Tak ada bau parfum kakakku. Tak ada ingatan menyakitkan. Aku mulai mencari pekerjaan. Dulu aku kuliah jurusan desain komunikasi visual, tapi setelah menikah aku berhenti kerja karena permintaan Raka. Katanya, ngapain kerja? Tugasmu cukup jadi istri yang manis. Kini aku ingin buktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Aku mengirim portofolio lamaku ke beberapa tempat. Tak mudah. Ada yang menolak karena aku terlalu lama vakum. Ada yang tidak memberi kabar sama sekali. Tapi aku tidak menyerah. Sampai akhirnya aku mendapat panggilan dari sebuah agensi desain kecil yang baru berdiri. Kantornya sederhana, tapi suasananya hangat. Pimpinan agensi itu, seorang wanita muda bernama Nadia, langsung menyambutku. Aku suka gayamu. Kamu jujur dan kelihatan pekerja keras. Kamu bisa mulai minggu depan. Aku hampir menangis mendengarnya. Pekerjaanku memang belum besar. Gaji pas-pasan. Tapi setiap hari aku belajar hal baru, bertemu orang-orang baru, dan perlahan menemukan versi diriku yang sempat terkubur oleh luka masa lalu. Setiap pagi, aku naik ojek ke kantor,
membawa bekal sendiri agar bisa menghemat. Pulang sore hari, aku menulis diari atau membaca buku-buku motivasi yang kupinjam dari perpustakaan kota. Hingga suatu malam, aku menerima pesan dari Fikri. Alia, apa kamu baik-baik saja? Aku dengar kamu sudah tinggal sendiri. Maaf, aku baru hubungi. Aku juga sedang dalam proses perceraian yang rumit dengan Dinda. Aku membalas singkat. Aku baik. Terima kasih sudah bantu aku waktu itu. Aku yang harusnya berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih dibodohi oleh wanita yang kupikir adalah ibu dari anak-anakku. Kami saling mengirim pesan beberapa kali. Tidak sering, tapi cukup untuk membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam luka ini. Dinda mencoba menghubungiku sekali, lewat nomor tak dikenal. Al, maafkan aku. Aku sedang bingung sekarang. Semua orang menjauhiku. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Dulu kamu bilang aku hanya bayanganmu. Sekarang aku tahu, bahkan bayangan pun tidak ingin menjadi bagian dari dirimu. Lalu aku mematikan telepon itu. Aku tidak ingin balas dendam. Tapi aku juga tidak ingin membiarkan luka lamaku berdarah lagi hanya karena rasa kasihan. Beberapa bulan berlalu. Aku semakin mandiri. Di kantor, hasil desainku mulai diakui. Bahkan satu kali, klien besar memuji konsep yang kubuat. Nadia memberiku proyek pribadi sebagai bonus. Aku menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Aku tahu, suatu saat aku ingin punya usaha sendiri. Entah itu butik kecil, studio desain, atau kedai kopi mungil. Aku punya banyak impian yang selama ini terkubur. Suatu sore, saat aku sedang membeli bahan makanan di pasar, aku tak sengaja melihat Raka di kejauhan. Ia terlihat kumal. Wajahnya tak terawat, dan tubuhnya lebih kurus. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap kosong. Aku cepat-cepat membalikkan badan. Tapi tiba-tiba ia menyadari kehadiranku dan memanggil, "Alia." Aku berhenti. Tidak karena ingin bicara, tapi karena aku merasa aku sudah cukup kuat untuk tidak lari lagi. Raka menghampiriku. Kamu kelihatan beda." Aku memang beda. Aku kehilangan segalanya. Keluargaku malu, perusahaan mencoret namaku. Dinda juga dia pergi entah kemana. Aku hanya diam. Aku bodoh. Aku pikir aku bisa dapat semuanya. Tapi aku justru kehilangan segalanya. Aku menatap matanya. Tak ada lagi getaran, tak ada lagi sakit. Hanya kosong. Ia bukan siapa-siapa lagi bagiku. Maaf, Raka. Tapi semua itu adalah akibat pilihanmu sendiri. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini. Aku melangkah pergi. Tak ada air mata, tak ada rasa bersalah. Hanya ketegasan. Itu adalah kali pertama aku benar-benar memaafkan, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Hari ulang tahunku tiba. Teman-teman kantor membuat kejutan kecil. Aku mendapat kue, nyanyian, dan pelukan hangat. Sesuatu yang dulu tak pernah kurasakan di rumah pernikahanku. Saat malam, aku duduk sendiri di balkon kamar kontrakanku yang mungil. Membuka diari dan menulis. Hari ini aku ulang tahun. Tapi aku merasa seperti baru lahir kembali. Bukan sebagai istri, bukan sebagai adik dari seorang pengkhianat, tapi sebagai Alia yang mandiri, tangguh, dan tahu siapa dirinya. Luka itu memang masih ada, tapi aku tak lagi menyentuhnya dengan tangan yang gemetar. Aku belajar bahwa luka bukan untuk ditangisi terus-menerus, tapi untuk dikenang agar aku tahu sejauh mana aku telah berjalan. Aku tak tahu apa yang akan datang ke depannya. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku, aku tidak takut lagi. Karena sekarang aku tahu, aku bisa berdiri sendiri. Dan malam itu, bukan lagi duka yang menemani tidurku. Tapi keyakinan bahwa aku akan baik-baik saja. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak malam kelam itu. Malam saat hatiku dirobek oleh 2 orang terdekatku, suami dan kakakku sendiri. Tapi kini, ketika aku berdiri di depan cermin, aku bisa tersenyum pada bayanganku. Aku bukan lagi perempuan yang menangis diam-diam di balik pintu kamar, atau yang menggigit bibir menahan luka karena tak ingin terlihat lemah. Aku Alia, yang kini sudah bisa berjalan dengan langkah lebih tegak, meski sesekali masih ditemani bayang-bayang masa lalu. Hari itu, kantor agensi tempatku bekerja mendadak ramai.
Nadia, atasan sekaligus mentorku, mengundang seorang klien besar dari Jakarta. Namanya Mas Randy, CEO dari sebuah perusahaan minuman lokal yang sedang naik daun. Wajahnya ramah, senyumnya tulus. Jadi kamu Alia? Tanyanya sambil menyalamiku. Aku suka konsep desain kemasan yang kamu buat bulan lalu. Simpel tapi kena. Aku tersenyum gugup. Terima kasih, Mas. Senang bisa berkontribusi. Randy menatapku cukup lama, seolah sedang membaca sesuatu dari dalam diriku. Tapi tak ada kesan menghakimi. Justru sorot matanya menunjukkan ketertarikan yang tulus, bukan secara fisik, melainkan pada karakter. Beberapa hari kemudian, aku ditugaskan langsung bekerja bersama Randy untuk kampanye produk barunya. Kami bertukar ide, berdiskusi intens, bahkan sempat berbincang soal hal-hal pribadi. Kamu pernah mengalami kegagalan besar dalam hidup? Tanyaku saat kami makan malam setelah presentasi. Randy tersenyum samar. Pernah. Ditipu partner bisnis, ditinggal tunangan di hari lamaran. Waktu itu rasanya seperti hidupku hancur total. Aku mengangguk pelan. Aku juga pernah merasa seperti itu. Kami tidak saling menggali terlalu dalam. Tapi sejak malam itu, aku merasa ada ikatan yang pelan-pelan tumbuh, bukan karena cinta sesaat, tapi karena rasa saling memahami luka yang sama. Sementara itu, kisah hidupku perlahan mulai viral di media sosial. Tanpa kuduga, tulisan-tulisan di diari digital yang sempat kubagikan diam-diam di blog pribadi ternyata dibaca banyak orang. Judul tulisanku sederhana, "Dikhianati di malam pertama." Ratusan komentar masuk. Banyak perempuan yang merasa kisahku adalah kisah mereka juga. Banyak yang menyemangati, memuji keberanianku, dan mendorongku untuk terus berbagi. Suatu hari, sebuah penerbit indie mengirimkan email. Kami tertarik menerbitkan kisah hidup Mbak Alia dalam bentuk buku. Cerita Mbak bisa menjadi inspirasi bagi banyak perempuan lain yang terjebak dalam hubungan toksik. Aku membaca email itu sambil gemetar. Tak pernah terpikir bahwa luka yang dulu kusembunyikan dalam-dalam, kini menjadi cahaya bagi orang lain. Namun tidak semua orang senang dengan perubahanku. Beberapa kerabat mulai bergosip. Alia sekarang makin berani ya, jadi perempuan mandiri. Jangan-jangan nanti jadi sombong. Ibu sempat menegurku. Kamu jangan terlalu sering tampil di media sosial, Nak. Nanti orang-orang bilang kamu buka aib keluarga sendiri. Aku hanya bisa menjelaskan dengan lembut, Bu, aku tidak membenci Dinda. Aku hanya ingin bercerita agar orang lain tidak mengalami luka yang sama. Ayah lebih mendukung. Lanjutkan saja apa yang kamu lakukan, Nak. Selama kamu tidak berdusta dan tidak menjelekkan orang lain secara sengaja, teruslah berjalan. Beberapa bulan kemudian, bukuku resmi terbit. Judulnya, Aku Tersenyum di Tengah Luka. Sampulnya sederhana, hanya gambar seorang perempuan duduk di bawah hujan, namun tetap menggenggam bunga kecil di tangannya. Buku itu terjual ribuan eksemplar dalam waktu singkat. Aku diundang menjadi narasumber di seminar, podcast, dan acara komunitas perempuan. Dan di salah satu acara itulah aku kembali bertemu Fikri. Dia menghampiriku setelah sesi berbicara selesai. Ia tampak lebih sehat, lebih segar dari terakhir kali kami bertemu. Alia, kamu luar biasa. Aku bangga. Aku tersenyum. Aku hanya menuliskan apa yang aku rasakan. Fikri menghela napas. Dinda sekarang tinggal di luar kota. Dia kabarnya masih sering membuat masalah. Aku tidak menanggapi. Luka itu sudah terlalu lama. Dan aku tak ingin menyentuhnya lagi. Kalau kamu butuh teman untuk berbagi, aku selalu ada, kata Fikri lembut. Tapi kali ini, tidak ada rasa yang menggantung di antara kami. Kami sama-sama tahu bahwa hubungan kami adalah tentang saling menghargai, bukan cinta. Hubunganku dengan Randy justru semakin dekat. Ia tidak pernah mendesakku dengan pertanyaan, tidak menuntut agar aku membuka semua luka. Ia hanya hadir, mendengar, mengerti. Suatu malam, kami berjalan bersama di taman kota. Kalau suatu saat kamu punya kesempatan membalas semua yang menyakitimu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Randy tiba-tiba. Aku berpikir sejenak. Aku tidak akan membalas. Aku hanya ingin hidup lebih baik dari mereka. Itu sudah cukup sebagai balasan. Randy menatapku dalam-dalam.
Jawabanmu menginspirasi. Aku tertawa pelan. Aku belajar dari luka. Tapi aku tak ingin jadi orang yang membuat luka baru. Hingga suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Dinda dan Raka datang ke rumah orang tuaku. Ibu, kami tidak punya tempat tinggal. Kami diusir dari kontrakan karena menunggak. Kami bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Aku hanya mendengar cerita itu dari ibu. Aku tidak datang ke rumah saat itu. Dinda minta pulang, Nak, kata ibu padaku lewat telepon. Tapi kami bingung harus bagaimana. Ibu kasihan, tapi juga malu sama ayahmu. Kami tak mau semuanya kembali seperti dulu. Aku diam lama. Lalu hanya berkata, Bu, jika ibu ingin menolongnya, itu hak ibu. Tapi aku tidak akan tinggal serumah dengan mereka. Beberapa minggu setelah itu, aku mendapat undangan untuk menghadiri penghargaan penulis inspiratif tingkat provinsi. Aku datang dengan Nadia dan Randy. Di sana, aku berdiri di panggung dan berbicara di depan ratusan orang. Hidup pernah membuat saya terjatuh begitu keras, hingga saya pikir saya tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Tapi saya belajar bahwa luka bukan akhir. Justru dari luka, saya menemukan kekuatan. Dan hari ini, saya berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Sebagai perempuan yang tidak takut pada masa lalu, karena saya memilih untuk mencintai diri saya sendiri. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Tapi di balik gemuruh itu, aku tahu, tepuk tangan terbaik adalah dari diriku sendiri. Sepulang dari acara itu, Randy mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil pinggir kota. Suasananya tenang, hanya ada lilin kecil di atas meja. Alia, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Iya? Aku tahu kamu belum sepenuhnya siap, dan aku tidak ingin memaksamu. Tapi jika suatu hari kamu ingin berbagi langkah hidup dengan seseorang lagi, aku ingin jadi orang itu. Jantungku berdetak cepat. Tapi anehnya, aku tidak panik. Tidak takut. Aku hanya tersenyum, lalu menjawab, terima kasih, Randy. Saat ini aku masih menyembuhkan diriku. Tapi, aku tidak lagi menutup hati. Randy mengangguk. Itu sudah cukup bagiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang. Bukan karena orang lain datang untuk menyelamatkanku, tapi karena aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan ruko kecil di salah satu sudut kota. Pelang bertuliskan, Kelana Rasa by Alia, masih dibungkus kain. Ruko ini bukan tempat biasa. Ini adalah simbol kebangkitanku, hasil dari jerih payah dan keberanianku menyulam luka menjadi peluang. Randy ada di sampingku, menggenggam tanganku. Siap? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Lebih dari siap. Dengan senyum penuh haru, aku menarik kain penutup pelang. Semua orang yang hadir bertepuk tangan. Beberapa teman kerja, pembaca bukuku, bahkan tetanggaku yang dulu hanya diam tapi diam-diam membaca kisahku ikut hadir menyaksikan hari ini. Ruko ini akan menjadi tempatku menjual kue dan camilan khas rumahan, semua resep yang dulu kupelajari dari ibu, dan sebagian aku kembangkan sendiri. Tapi ini bukan sekadar bisnis. Ini rumah kecil bagi perempuan-perempuan yang pernah mengalami luka dan ingin bangkit. Di belakang ruko, ada dapur bersama dan ruang komunitas kecil tempat mereka bisa belajar dan saling menguatkan. Awal merintis usaha tidak semudah yang dibayangkan. Meski namaku mulai dikenal karena buku dan seminar, menjalankan bisnis makanan tetap penuh tantangan. Beberapa pesanan tidak sesuai, pelanggan komplain, dan karyawan baru kadang ceroboh. Namun aku tidak lagi mudah menyerah. Setiap kali ingin marah atau merasa kecewa, aku mengingat saat-saat terburuk dalam hidupku, malam pertama yang berubah menjadi malam duka, wajah Raka dan Dinda yang menusuk batinku, dan rasa malu yang dulu nyaris membuatku ingin menghilang. Dibandingkan itu semua, masalah sekarang jauh lebih ringan. Aku mulai merekrut 2 perempuan yang dulu korban KDRT. Mereka belajar membuat kue bersamaku. Perlahan, suasana di toko kecilku bukan sekadar tempat jual beli, tapi tempat di mana perempuan saling menyembuhkan. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saat kubuka, jantungku tercekat. Alia, ini Dinda. Aku minta maaf. Aku tahu aku tak pantas menghubungimu, tapi
Aku benar-benar sudah di titik terendah. Boleh aku bicara? Tanganku gemetar. Nama Dinda masih membawa trauma, meski aku sudah bertahun mencoba memaafkan. Tapi aku tahu, menjauhi luka tak selalu menyembuhkan. Kadang, justru dengan menghadapinya, kita bisa sembuh. Aku membalas dengan satu kalimat. Datanglah ke toko besok jam 10. Keesokan harinya, Dinda datang. Penampilannya jauh dari kesan anggun yang dulu ia banggakan. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, matanya sembab. Dia berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar. Aku mempersilahkannya masuk. Kami duduk berdua di bangku kecil di sudut toko. Aku, sudah hancur, Alia. Setelah Raka ditangkap karena kasus penggelapan uang kantor, aku benar-benar kehilangan segalanya. Suami, rumah, pekerjaan. Bahkan anakku, lebih memilih tinggal dengan mertua. Aku diam, memandang wajahnya yang dulu sering menyindirku dengan senyum sombong. Kini senyum itu telah runtuh, diganti dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, lanjutnya. Aku hanya ingin meminta maaf. Bukan agar kamu menerima aku kembali, tapi agar aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku menatapnya. Dalam hati, banyak sekali perasaan berkecamuk. Luka itu masih ada. Tapi rasa benciku tidak sebesar dulu. Aku sudah menempuh jalan yang panjang untuk berdamai dengan diriku sendiri. Aku sudah memaafkanmu, Dinda, kataku pelan. Sejak lama. Dia menatapku kaget. Serius? Aku mengangguk. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan semuanya. Hubungan kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi aku percaya setiap orang berhak berubah. Jika kamu sungguh ingin berubah, aku percaya kamu bisa. Dinda meneteskan air mata. Terima kasih banyak, Alia. Pertemuan itu menjadi penutup dari lembar lama yang selama ini masih menggantung. Dinda tak pernah kembali lagi ke toko, tapi aku tahu dari cerita ibu bahwa dia kini mulai bekerja sebagai staf admin di sebuah kantor kecil dan mulai hidup tenang. Sedangkan aku, hidupku mulai melaju cepat. Bukuku diterbitkan ulang oleh penerbit besar dan diangkat menjadi serial web. Banyak komunitas perempuan mengundangku untuk jadi narasumber. Bahkan aku dijadikan duta kampanye, perempuan berani bangkit, oleh pemerintah kota. Namun di tengah semua kesibukan itu, aku tetap menginjak tanah. Randy selalu jadi pengingatku. Jangan terlalu larut dalam pujian, sayang. Kamu bukan hidup untuk jadi panutan. Kamu hidup untuk jadi dirimu sendiri. Aku tertawa. Kamu benar. Aku ingin tetap Alia yang sederhana, yang kalau sedih masih suka makan roti bakar pakai susu kental manis. Suatu malam, Randy mengajakku ke tempat pertama kami makan malam setelah proyek pertama kami selesai. Tempat itu masih sama, lampu-lampunya redup, dan pelayan yang dulu bahkan masih mengenal kami. Sudah 1 tahun sejak kamu mulai berdiri lagi, kata Randy sambil memegang tanganku. Dan semuanya berubah sejak kamu hadir, jawabku lembut. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Alia, aku tahu kamu sudah pernah kecewa. Aku tahu kamu trauma pada kata pernikahan. Tapi aku tidak akan memintamu untuk segera bilang, iya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa jika suatu hari kamu siap membuka hati sepenuhnya, aku akan selalu ada di sini. Aku menatap matanya. Ada air mata yang menggantung di ujung pelupukku. Boleh aku simpan cincin ini dulu? Tanyaku sambil tersenyum. Bukan karena aku menolak, tapi karena aku ingin langkah kita tetap ringan dan bebas, tanpa beban. Randy mengangguk. Kita tidak perlu terburu-buru. Yang penting, kita berjalan bersama. Kelana Rasa kini bukan hanya toko, tapi sudah memiliki 2 cabang. Beberapa mantan korban kekerasan rumah tangga bahkan sudah menjadi mitra waralaba. Aku tak pernah menyangka bahwa malam paling kelam dalam hidupku justru membawaku ke jalan paling terang. Setiap kali aku merenung, aku selalu berbisik dalam hati. Terima kasih, Raka. Terima kasih, Dinda. Karena pengkhianatan kalian, aku belajar berdiri sendiri. Dan kini, aku lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Aku tak lagi didefinisikan oleh masa laluku. Aku tidak lagi menjadi mantan istri yang dikhianati. Kini, aku adalah Alia, penulis,
pengusaha, penyintas, dan perempuan yang memilih untuk terus melangkah. Sukses dan bahagia yang kurasakan sekarang bukan berarti hidupku bebas dari luka baru. Luka lama mungkin sudah sembuh, tapi hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji hati yang pernah patah. Hari itu aku baru saja selesai mengisi seminar di sebuah kampus. Saat sedang bersiap pulang, teleponku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdebar. Ibu. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Halo, Bu? Pulanglah, ayahmu sakit. Sudah seminggu ini drop, dan sekarang masuk rumah sakit. Aku membeku di tempat. Meskipun hubunganku dengan keluargaku retak sejak kejadian dengan Dinda dan Raka, aku masih mencintai ayah. Beliaulah satu-satunya yang selalu bicara padaku dengan nada teduh, walaupun beliau tidak pernah benar-benar berpihak padaku saat semuanya terjadi. Tanpa pikir panjang, aku segera meminta Randy menjemputku, dan kami meluncur ke rumah sakit. Saat tiba di ruang perawatan, kulihat tubuh ayah terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Ibu duduk di sampingnya, wajahnya kusut dan rambutnya mulai memutih. Dinda duduk di kursi sebelah, tertunduk dan tak berani menatapku. Ada bayang-bayang malu dan mungkin penyesalan di matanya. Assalamualaikum, Yah, sapaku sambil berjalan pelan ke sisi tempat tidur. Ayah membuka matanya perlahan. Saat melihatku, senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Alia, akhirnya kamu datang, katanya lirih. Aku langsung menggenggam tangannya. Air mata tak tertahan jatuh membasahi pipiku. Maaf, Ayah. Alia lama sekali tidak datang. Ayah menggeleng. Kamulah anakku yang paling kuat. Aku bangga padamu. Ucapan itu seperti air segar di tengah gurun luka. Bertahun-tahun aku menanti pengakuan itu, dan kini akhirnya kudapatkan. Setelah beberapa hari, kondisi ayah mulai membaik. Tapi suasana di rumah tetap canggung. Setiap aku datang menjenguk, Dinda selalu ada, namun ia tak pernah berani bicara padaku. Ibu pun sering menghindar saat kami berada di ruangan yang sama. Aku paham, rasa bersalah dan malu masih menyelimuti mereka. Namun hari itu, setelah ayah tertidur, ibu mendekatiku di koridor rumah sakit. Alia, bisakah kita bicara? Aku mengangguk. Kami duduk di bangku panjang dekat taman rumah sakit. Ibu menatap lurus ke depan, tak berani menatapku. Ibu tahu selama ini ibu terlalu diam. Saat kamu tersakiti oleh Raka dan Dinda, ibu tidak cukup melindungimu. Ibu hanya bisa menangis dalam hati. Aku hanya diam. Hatiku berdesir. Ini pertama kalinya ibu bicara dari hati. Ayahmu yang saat itu terlalu menjaga citra keluarga, dan ibu hanya bisa mengikuti. Tapi kamu harus tahu, tidak ada satu hari pun ibu tidak merasa bersalah. Aku menarik napas panjang. Bu, mungkin aku memang pernah membenci ibu. Tapi sekarang tidak lagi. Aku sudah belajar, tidak semua luka harus disimpan sebagai dendam. Aku sudah memaafkan semuanya. Ibu menatapku, dan untuk pertama kalinya, kami saling menangis dalam pelukan yang hangat dan jujur. Hubunganku dengan keluarga perlahan membaik, meski aku tetap menjaga jarak aman dengan Dinda. Aku tahu, terlalu dekat akan membuka kembali luka yang sudah kupendam. Namun ternyata, masalah tidak berhenti sampai di situ. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan dari 2 cabang baru Kelana Rasa, asistennya Randy masuk tergesa-gesa ke kantor kecilku. Mbak, Mas Randy ada di media sosial. Ada yang menyebarkan video dia sedang makan malam dengan seorang wanita, katanya itu selingkuhan. Jantungku langsung berdebar. Aku membuka akun media sosial, dan benar saja, nama Randy jadi trending. Potongan video memperlihatkan ia sedang makan malam dengan seorang wanita berambut panjang, terlihat akrab dan tertawa bersama. Komentar-komentar mulai bermunculan. Cowok ganteng mana bisa setia? Kasian banget Mbak Alia, dulu diselingkuhi, sekarang juga? Pantas dia belum nikah juga. Kepalaku pusing. Apa ini ujian baru dari kehidupan? Aku langsung menelepon Randy. Dia mengangkat setelah beberapa nada. Randy, kamu bisa jelaskan ini? Sayang, aku tahu ini terlihat buruk, tapi aku bisa jelaskan semuanya. Itu klien lamaku dari Belanda. Dia sedang membantu proyek CSR kita di bidang UMKM perempuan.
Nggak ada asisten atau orang lain yang bisa ikut, tanyaku tegas. Aku nggak menyangka dia akan menggandeng tanganku seperti itu saat keluar dari restoran. Aku langsung menepis, tapi sayangnya yang terekam cuma bagian awal. Aku diam sejenak. Luka lama membuatku mudah curiga. Tapi aku juga sadar, Randy bukan Raka. Dan aku tidak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kalau begitu, ayo kita selesaikan ini bersama. Aku nggak akan meninggalkanmu hanya karena video editan satu sisi. Di seberang telepon, aku bisa mendengar napas lega Randy. Aku beruntung punya kamu, Alia. Malam itu, kami membuat video klarifikasi. Aku sendiri yang bicara di depan kamera, menyampaikan bahwa aku percaya pada Randy dan meminta publik untuk tidak mudah menilai hanya dari satu sudut pandang. Video itu viral, tapi kali ini komentar yang masuk didominasi dukungan. Akhirnya ada pasangan yang dewasa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Salut sama Alia. Dia bukan hanya penyintas, tapi juga panutan. Namun lebih dari itu, aku bangga pada diriku sendiri. Karena aku tahu, aku sudah benar-benar sembuh. Dulu aku mungkin akan langsung hancur hanya karena berita seperti itu. Tapi sekarang tidak lagi. Aku adalah Alia yang baru, perempuan yang tahu bagaimana mencintai dengan bijak dan melindungi dirinya tanpa kehilangan hati. Minggu pagi, Randy datang membawakan sarapan dan sebuah undangan kecil berwarna putih. Aku ingin kita berlibur. Hanya kita berdua. Seminggu penuh. Tanpa pekerjaan, tanpa media sosial. Cuma kamu dan aku. Aku membaca undangan itu. Tertulis nama penginapan kecil di tengah pegunungan. Setuju, jawabku singkat sambil tersenyum. Kita butuh istirahat, bukan hanya tubuh, tapi hati juga. Kami akhirnya berangkat seminggu kemudian. Di tempat itu, jauh dari bising kota, kami berbicara dari hati ke hati. Tentang masa lalu, tentang luka, tentang ketakutan, dan harapan masa depan. Dan di akhir malam, di bawah langit berbintang, Randy kembali mengeluarkan kotak kecil yang dulu pernah ia sodorkan padaku. Sekarang bolehkah aku menaruh cincin ini di jarimu? Aku menatap matanya. Kali ini tidak ada ragu, tidak ada luka yang menghalangi. Boleh, karena sekarang aku sudah benar-benar siap. Kami berpelukan dalam senyap. Dan angin malam menghembuskan harapan baru. Hari itu, matahari bersinar lembut. Langit cerah tanpa awan, seolah ikut merayakan momen yang telah lama kutunggu, hari pernikahanku. Namun kali ini bukan dengan keterpaksaan, bukan karena dijebak perasaan, apalagi tipu daya orang-orang yang kutitipkan rasa percaya. Kali ini, aku menikah karena aku benar-benar siap dan yakin. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan kebaya putih berbordir halus dengan kerudung transparan menjuntai lembut di pundakku. Riasan wajahku sederhana tapi elegan. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menggambarkan siapa aku sekarang. Alia, perempuan yang pernah remuk, lalu bangkit dan kini akan memulai babak baru dengan lelaki yang mencintai dan menghargainya. Ibu masuk ke dalam ruang Ria sambil membawa kotak kecil. Wajahnya lembut dan teduh, berbeda jauh dengan ibu yang dulu hanya diam dalam badai keluargaku. Ini kalung peninggalan nenekmu. Dulu ibu simpan untuk Dinda, tapi sekarang ibu ingin kamu yang memakainya, katanya pelan. Aku menatapnya, tersentuh tapi tak ingin membiarkan kenangan pahit menyelinap. Terima kasih, Bu. Aku menghargainya, ujarku seraya membiarkan ibu memakaikannya dengan tangan yang sedikit bergetar. Air matanya jatuh, lalu ia peluk aku erat-erat. Ibu bangga padamu, Le. Kamu bertahan, kamu tetap bisa berdiri. Pelukan itu adalah penutup luka yang kupendam bertahun-tahun. Di luar, tamu-tamu mulai berdatangan. Tidak banyak, karena aku memang memilih pernikahan sederhana. Beberapa rekan kerja, sahabat kampus, dan mitra bisnis hadir. Namun yang paling membuat dadaku sesak adalah sosok yang muncul tak kuduga, ayah, dengan langkah perlahan dan tongkat di tangan. Di sebelahnya, Dinda. Aku tercekat. Randy menoleh dan hendak menghampiriku di balik pelaminan, tapi aku mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk menahan diri. Aku ingin menghadapi ini sendiri. Ayah mendekat, lalu menggenggam tanganku. Alia, bolehkah ayah bicara sebentar sebelum kamu naik pelaminan? Aku mengangguk,
dan kami duduk di sisi taman. Ayah menatap lurus ke depan. Kamu sudah terlalu dewasa sekarang. Lebih dari yang bisa ayah bayangkan. Waktu dulu, ayah terlalu takut akan kehancuran nama keluarga, sampai lupa bahwa anak ayah sedang disakiti. Aku hanya menunduk, menahan air mata. Ayah tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kalau boleh meminta satu hal, biarlah ayah melihatmu bahagia hari ini. Tanpa beban. Tanpa dendam. Aku menarik napas panjang, lalu menatapnya. Ayah, aku sudah melepaskan semua itu. Aku hanya ingin memulai hidup yang baru. Tapi ayah juga harus tahu, luka yang dulu ayah diamkan, membentukku menjadi seperti sekarang. Ayah mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dan kemudian, Dinda mendekat. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Tak seperti dulu yang selalu tampil anggun dan penuh percaya diri. Katanya pelan. Aku tahu aku tidak pantas datang. Tapi, aku hanya ingin bilang, aku sudah bercerai dari Raka. Dia pergi setelah tahu aku mengandung, tapi bukan anaknya. Aku hancur, dan aku pikir ini balasan yang layak buatku. Aku terdiam. Hatiku seperti dicekam oleh kenangan pahit. Tapi melihat wajah Dinda yang tak lagi congkak, hanya menyisakan rasa iba, bukan lagi benci. Dinda, kamu memang menyakitiku. Tapi aku tidak ingin hidup dalam dendam. Sudah cukup, lukaku tak perlu kubawa terus. Ia menatapku, air matanya menetes tanpa suara. Terima kasih, lirihnya. Semoga kamu bahagia. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku menatapnya tanpa rasa ingin membalas, hanya ingin melepaskan. Aku berjalan menuju pelaminan, menggandeng tangan Randy yang tersenyum penuh bangga. Ia memelukku pelan di depan para tamu, lalu berbisik di telingaku. Kamu cantik sekali. Terima kasih sudah memilihku. Terima kasih juga sudah bertahan bersamaku, jawabku. Acara berlangsung hangat. Satu persatu tamu memberi selamat, dan semua orang menyaksikan kisahku akhirnya menemukan jalan bahagia. Saat hari mulai senja, kami melepas balon-balon putih ke udara, simbol dari semua luka, beban, dan masa lalu yang kami tinggalkan. Randy menggenggam tanganku erat. Alia, setelah semua yang kamu lewati, kamu tetap memilih untuk mencinta lagi. Kamu luar biasa. Aku tersenyum kecil. Aku tidak memilih mencinta, Randy. Aku memilih untuk hidup. Dan mencintaimu adalah bagian dari hidupku yang baru. Kami berdiri di taman, di bawah langit yang mulai memerah. Angin sepo-sepo membelai rambutku. Di belakangku adalah masa lalu yang penuh air mata. Di depanku adalah masa depan yang tak kutahu, tapi aku siap menghadapinya. Karena sekarang, aku tak lagi sendiri. 5 bulan kemudian, aku duduk di halaman belakang rumah, menulis di laptopku. Buku keduaku hampir selesai. Judulnya, Luka Tak Selalu Meninggalkan Bekas, Tapi Mengajari Kita Bertahan. Tiba-tiba Randy keluar dari dalam rumah sambil membawa hasil USG. Sayang, katanya dengan wajah berseri. Ini hasilnya. Aku menatap layar kecil itu. Ada bayangan kecil di sana. Bentuk mungil yang akan menjadi bagian hidup kami. Aku menangis. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena syukur. Randy memelukku dari belakang. Kita akan jadi orang tua, bisiknya. Aku menggenggam tangannya. Akhirnya, semesta mengizinkan aku bahagia.